Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Raja Sihaan dengan nomor induk mahasiswa 434221040, kelas TRPL 2B Malam. Di sini dengan dosen koordinator Ahmadi Irmansyah Lubis, S.com dan M. Oke, di sini Kak, saya akan mempresentasikan program studi teknologi rekayasa perangkat lunak, yakni pemrograman basis data. Baiklah, kita akan mulai. Di sini kita akan masuk kepada soal dulu ya. Soalnya, perhatikan dokumen berikut. Di sini ada format instrumen assessment tanggal 31. Buatlah bentuk tabel tidak normal, anormalis, dari dokumen di atas. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Faktur pembelian barang. Jadi di sini ada jenis resi hasil pembelian barang dan juga harga, quantity dan juga nama barang, kode-kodenya juga tertera di sana, serta lokasi dan nama PT-nya. Nah, jadi nomor 1 bagian A, buatlah bentuk tabel tidak normal. Baik, kita masuk. Jadi saya baru saja menyelesaikan tabel anormalnya. Nah, ini ya. Nah, di sini saya memasukkan nomor faktur sebagai primary key. Nah, di sini ada 988 dan 779. Dan kode supplier G01. Nah, S02. Nama suppliernya bisa dibaca, teman-teman ya. Kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, total faktur. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal 1 bagian 2. Nah, 1 bagian 2. Nice. Nah, 1 bagian B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF sampai dengan 3 NF. Jadi teman-teman kita disuruh untuk menormalisasikan dari tabel yang tidak normal pada awalnya. Nah, saya juga telah menormalisasikan. Mohon maaf saya tidak memperagakan prosesnya karena untuk mempersingkat waktu dan memperjelas pemahaman teman-teman semua. Baiklah, kita masuk normalisasi yang pertama. Nah, jadi di sini ada tabel normalisasi. Tabel sudah dalam bentuk normalisasi pertama karena setiap sel dalam tabel mengandung nilai atomik dan tidak ada grup yang diulang. Jadi ini udah bisa dimasukkan ya teman-teman ya. Nah, untuk mencapai 2NF atau normalisasi kedua, kita perlu menghilangkan ketergantungan parsial dari tabel. Nah, terpisah. Oke, jadi kita itu mengkelompokkan tiap-tiap yang saling terkait, yang saling berhubungan gitu ya teman-teman ya. Di sini ada kode supplier G01. Nah, kode supplier dan nama supplier itu disatukan karena itu saling terkait gitu ya. Dia dimasukkan dalam satu table, yaitu table supplier. Nomor 2, table barang, dikarenakan pengkelompokan kode barang dan nama barang disatukan kelompok dan juga harganya karena itu saling terkait teman-teman. Tabel faktur. Nah, tabel faktur ini itu nomor faktur, kode barang, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, dan quantity. Nah, di sini tabel faktur itu kenapa lebih banyak dari yang lain? Karena dia itu cakupannya adalah resi itu, faktur itu sendiri. Jadi kalau faktur dia saling terkait dengan setiap item yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita ke normalisasi ketiga, di mana untuk mencapai normalisasi ketiga ini kita perlu menghilangkan ketergantungan transitif dari tabel. Jadi untuk itu kita perlu membagi menjadi 2 tabel, yaitu tabel faktur dan juga tabel transaksi barang. Kenapa? Untuk mencegah transitif. Ingat ya teman-teman, kita masuk. Nah, tabel faktur. Tabel faktur nomor 1, nomor faktur. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tanggalnya sesuai dengan resi yang di atas tadi, yang ini. Nah, di sini ada. Oke, teman-teman bisa mengulanginya nanti untuk memastikan. Selanjutnya di tanggal, nah dan sesuai. Oke, ini dia tadi tanggal, jatuh tempo, kode supplier. Nah, tabel kedua, tabel transaksi barang. Nomor faktur sesuai ya teman-teman ya. Nah, kode barang A01, A02, R02.
quantity 10, 10, 10. Di sini kenapa kode barangnya ini? Karena ini mewakili secara langsung uh, itunya ya, barang itu. Oke, kita lanjut. Lanjut, tadi soal nomor 2, bagian C. Satu bagian C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Tunjukkan relasi tabel ya teman-teman ya. Relasi tabel. Nah, ini adalah relasi tabelnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada supplier, itu saling berelasi dengan tabel faktur. Nah, faktur itu adalah resi tersendiri ya. Faktur ini saling terkait dengan transaksi barang. Jadi barang itu termasuk dalam salah satu relasinya. Di mana transaksi barang ini memiliki relasi juga dengan barang. Jadi barang, supplier itu saling terkait dengan faktur dan transaksi barang. Itulah sebabnya tadi kita normalisasi ketiga untuk menghilangkan transitif, yaitu tabel supplier ini dan nama barang, kita hanya memasukkan tabel faktur dan tabel transaksi barang. Oke teman-teman? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini katanya lakukanlah penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh dari lakukan operasi itu yang E ya teman-teman, sorry. Lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang B. Oke, jadi tadi kita lihat dulu kembali, ini dia. Ini ya teman-teman ya, filenya. Perhatikan. Oke, kita masuk. Jadi untuk masukkan ke SQL, pastikan dulu untuk mengaktifkan SQL sama BP-nya sudah hidup seperti ini ya. Dihidupkan. 3 ini paling prioritas. Oke teman-teman, kita mulai. Kita masuk ke sini. Oke, sebenarnya teman-teman saya juga sudah selesai membuat tabel datanya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tadi ada barang, faktur, supplier, dan transaksi barang. Betul kan teman-teman? Nah, kita bisa lihat barang. Jadi seperti ini teman-teman tabelnya. Nah, betul tidak? Tadi ada A01, A02, AR. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi harganya dan ini pastikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya di faktur. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nomor faktur. Di mana nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier itu saling terkait. Oke, teman-teman ya. Lanjut ke supplier. Nah, di sini ada kode supplier G01 dan S02. G01 itu mewakili nama suppliernya, Gobel Nustra dan S02 untuk Hitachi. Oke, teman-teman. Lanjut ke transaksi barang. Nah, transaksi barang. Ini dia, teman-teman. Di mana di sini ada menampilkan ID dari transaksi barang itu, nomor faktur, kode barang, dan quantity atau jumlahnya. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini adalah tampilan dari database nomor 1. Selanjutnya, kita akan lihat di sebentar teman-teman. Oke, soal nomor 2. Buatlah database dengan nama db underscore ats underscore teori underscore pbd underscore nomor 2. Oke, ya lanjut. Kita akan buat. Dan sebenarnya saya sudah buat juga. Oke, kita lanjut ke membuka filenya. Nah, di sini saya akan kurangi dulu untuk memperkecil ruang aja supaya teman-teman bisa mudah melihatnya juga. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya sudah membuat di sini. Di sini sudah create new label, sudah teman-teman ya. Nih, sudah. Oke, lanjut ke sebentar. Nah, buatlah table dengan nama pegawai yang memiliki field ID field sebagai berikut. Jadi dia dibikin atribut dan tipe datanya. Nah, jadi ini adalah karakteristik tabel yang akan kita buat untuk pemahaman ID itu sebagai atributnya ya teman-teman ya. Atributnya itu ada ID, ada nama, ada alamat, ada gaji, dan tipe datanya itu berbeda-beda setiap ininya ya, atributnya ya. Bisa kita lihat di sini ada yang sama adalah nama dan alamat saja. Nah, jadi kita buat sekarang. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini bentar teman-teman.
Oh, ini yang tadi saya buat. Bentar teman-teman, lagi memproses loadingnya. Oke. Jadi kita di sini membuat baru ya teman-teman ya. Nah, di sini dimana tadi yang dibilang adalah ID-nya ini ya teman-teman ya. ID, nama, alamat, gaji. Oke, saya buat sekarang. Ya, sebenarnya saya sudah buat sih teman-teman. Bisa lihat sendiri. Nah, ini saya sudah buat. Oke, lanjut dulu ya. Kita lihat satu. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya buat. Nah, kita bisa lihat langsung. Di sini kita bisa lihat. Di sini dah saya buat ID, nama, alamat, gaji. Sesuai ya teman-teman ya. Sesuai sama yang dia minta tadi teman-teman. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. ID, nama, alamat, gaji dengan internal dan sebagainya. Teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Namanya yang diminta untuk diisi, saya sudah buat. Mengapa saya langsung buat? Karena terlalu lama jika teman-teman menunggu saya menulisnya, jadi saya akan memperjelas saja. Ini ada ID dengan nomor 100, 101, 102, sampai 108, yang artinya ada 9 orang di sini yang untuk didata. Dengan nama Arif, Andi, Burhan, sampai dengan Zaikyudin. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari layar saya. Nah, di sini alamatnya juga berbeda-beda ya, teman-teman ya. Nggak semuanya sama. Dan gajinya juga ada beberapa yang sama, ada juga yang berbeda. Ini dikarenakan tiap-tiap data ini mungkin ada yang kesamaan data. Nah, lanjut. Kita masuk ke soal 2 nomor 4. Yaitu kita disuruh menghapus record dengan ID 100. Jadi ID 100 itu artinya Arif. Nah, Surabaya 10.000 teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita hapus. Ini kita harus mendelete menggunakan SQL. Selanjutnya kita akan masuk. Kita buka SQL kita. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Oke. Kita mulai dengan membuka, menekan tombol SQL yang ini ya teman-teman ya. SQL. Oke. Nah, kita masuk nih. Kita sudah masuk di sini. Jadi kita akan menghapus data dari nomor 100. Oke, hapus. Oke ya. Akan mendelete. Jangan lupa kasih ini spasi ya teman-teman supaya tidak bersalahan. Lanjut pegawai. Oke. Where pegawai pegawai.id. Oke. Baru saya kasih tanda mohon maaf. Oke, sama dengan 100. Nah, begini teman-teman ya. Kita lihat apakah hasilnya. Go. Kita akan go. Lihat. Oke, kirim. Oke. Nice. Jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi. Apakah yang terjadi? Nice. Nah, adakah nomor 100 teman-teman? Nah, bisa kita lihat ya. Jadi seperti itu kodenya. Kita menggunakan delete dan from itu untuk mencari lokasi di mana untuk menghapus datanya yang kita perlukan. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 5 sesuai pertanyaannya tadi ya. Oke, dia di sini. Oke. Jadi kita disuruh mengupdate data untuk ID 101 dan 102. Jadi katanya mungkin ada kesalahan data dan mereka itu ingin menghapus bukan menghapus sih, lebih tepatnya mengubah atau mengupdate data itu di nomor 101 dan 102, di mana yang sebelumnya namanya Arif dan Andi berubah menjadi Naila dan Raffi. Alamatnya juga berubah. Nah, alamatnya di mana Andi adalah asal Jakarta dan di sini diubah jadi Raffi asal Semarang, dan gajinya sepertinya gajinya yang berubah tidak ada. Nah, itu aja teman-teman ya.
kita mulai mengubahnya. Oke, kita masuk ke SQL lagi di sini. Nah, masuk. Oke teman-teman, kita buka SQL. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kita karena mau mengupdate, maka kita menggunakan perintah update pada SQL ya teman-teman ya. Update. Oke, langsung muncul. Update pegawai. Pegawai. Set. Namanya tadi kita mau ubah adalah Naila, terus alamatnya di Surabaya. Oke, Naila. Kita gunakan tanda sama dengan teman-teman. Nama. Nah, baru jangan lupa ya teman-teman, tanda petik itu sangat penting. Naila. Tanda petik. Oke, sudah. Lalu kita kasih koma. Alamat. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa ya teman-teman, mungkin kita sering kesalahan karena di sini harus ada spasi. Oke. Lanjut. Nah, di sini alamat spasi kasih tanda sama dengan, lalu masukkan alamat tadi di Surabaya teman-teman ya. Di Surabaya. Oke. Oke, baik. Lanjut. Dengan gajinya sama seperti yang sebelumnya, 10.000 ya teman-teman ya. 10.000. Kasih koma dulu ya. Koma spasi gaji sama dengan 10.000. Gini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 pas. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Lanjut, kita akan masukkan yang kedua, perintah kedua. Nah. Oh wait, sebentar. Ini masih belum selesai. Kita masukkan lagi where ID. Where ID. ID 101 tadi ID-nya teman-teman ya. Kita kasih 101. Oke, gini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat seperti ini juga. Nah, tapi kita untuk mempercepat aja, mempersingkat, kita copy. C. Enter. V. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi kita harus ubah di sini. Nah, di sini kita ubah di mana namanya itu adalah Raffi. Kita jangan lupa kasih Raffi dengan alamatnya tadi di Semarang ya teman-teman ya. Di Semarang. Nah, gajinya tadi kalau tidak salah ya 14.000 ya, 14.000. Selanjutnya di ID nomor 102 ya teman-teman ya. 102. Oke. Coba saya lihat apakah ada kesalahan di sini. Oke, di sini ada kesalahan sepertinya. Coba. Baik. Oke. Jadi saya begini teman-teman supaya lihat aja. Oke, kita go kan. Kita go. Go. Oke. Kita kirim. Oke. Nah, di sini dia ada kesalahan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kesalahannya terdapat di. Oke, baik teman-teman. Sebentar, saya coba perbaiki. Oh, ternyata di sini salahnya teman-teman. Jadi kesalahannya itu pada pemasukan simbol ini teman-teman. Dia jadi tidak bisa terbaca. Dengan ada simbol ini, dia akan bisa dijalankan. Disitulah kesalahan saya tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut menuliskan namanya dulu. Di sini Raffi dan alamatnya di Semarang.
sama seperti tadi. Semarang. Gajinya tadi berubah dari 10.000 menjadi 14.000 ya teman-teman ya. Nggak ada berubah sih, cuman tadi karena saya copy jadi perubahan. Oke teman-teman, kita coba ya. Lanjut mengirimkan. Nah, jadi begini teman-teman hasilnya setelah menampilkan. Kita minta tolong tampilkan query-nya. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa di sini teman-teman. Ini saya tadi kesalahan saya. Sorry teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat SQL seperti apa sih? Nah, maksudnya hasilnya tadi, pegawainya. Seperti apa sih jadinya? Ah, ini dia. Nah, tadi yang namanya sebelum Naila jadi Naila, kita ubah. Nah, di sini kan sesuai. Jadi Naila dan Raffi, Surabaya Semarang diubah yang pertamanya dari Arif dan Andi. Oke. Nah, karena kita sudah ngupdate, oke, selesai di sini. Lanjut ke nomor 6. Lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan. Nah, semua kolom dari tabel pegawai tadi saya sudah tampilkan. Ini ya teman-teman ya, tampilan A. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Teman-teman lihat ya. Lanjut. Lalu kolom nama dari dan gaji dari tabel. Kolom nama dan gaji dari tabel. Oke. Lalu kolom nama dan alamat mempunyai nama dengan awalan if. Oke. Selanjutnya seperti ini. Oke. Kolom nama gaji rank 15.000 sampai 20.000. Gaji max min rata-rata dari tabel. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti ini. Nah, ini akan saya cari. Oke, kita mulai. Tolong perhatikan teman-teman ya, jangan sampai salah. Kita mulai dari SQL. Oke, kita rubah. Nah, pertama itu select from pegawai where. Nice. Pegawai. Oke, masuk ke pegawai. Gaji form, gaji. Sip. Bentar. Jadi ya teman-teman ya, karena dia minta untuk menampilkan, jadi kita akan masukkan seperti ini teman. Ini dia select from pegawai where one. Oke, kita mulai. Apakah yang terjadi? Set. Dan tampil. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, kita akan masuk. Kita disuruh yang bagian B-nya untuk menampilkan gaji gitu ya. Gaji. Select where. Nah, select nama. Oke, select nama, koma, nama, kita akan masukkan gaji, yep. Gaji from pegawai. Gini teman-teman. Nah, kita coba ya. Kita lihat dulu apa hasilnya. Sip. Kirim. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada Naila, Raffi, Fikri, Faris, Sigit, dan Irfan dan lain-lainnya, dan semua gajinya. Sesuai ya teman-teman ya. Oke. Sesuai dengan yang ini. Ini dia. Sorry. Nah, itu dia. Oke teman-teman ya. Lanjut saja. Lanjut ke tahap 2. Kita tahap 2-nya tadi adalah mencari menemukan nama, alamat dimana dia itu dengan nama F. Nama anggota dengan F ya. Coba saya cek. Sepertinya betul. Nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke, nama dan alamatnya. Oke, kita lihat coba apakah bisa kita lihat. Sip. Kita masukkan perintah memilih ya teman-teman, karena kita memilih data. Jadi select nama, koma,
Nah, koma spasi alamat. Nah, from pegawai, where nama, like. Oh iya, jangan lupa teman-teman ya, like. Setelah ini kan adalah perintah yang baru kan teman. Oke, di sini kita masukin. Tadi kan dia minta namanya F. Oke, kita bikin F. Sesuaikan F. Nah, ini yang diminta teman-teman ya. F. Oh ya, sorry. Ada persennya. Jangan lupa persennya teman-teman ya. Kenapa persen? Supaya dia mencari keseluruhan. Yang mana sih namanya awalan F gitu kan. Nah, coba kita lihat apakah ada kesalahan? Tidak ada ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat lambangnya, di sini tidak ada tanda silang. Oke, kita coba. Apakah yang terjadi? Kirim. Oke, seperti ini teman-teman. Namanya adalah Fikri dan Faris, Madiun, Malang. Oke, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, nama dan alamat saja, karena saya cuma tulis tadi nama dan alamat saja teman-teman ya. Oke, lanjut. SQL yang keempat. Select nama. Oke. Kita akan memasukkan nama N kali ini ya. Nama dan alamat dari N. Oke. Select. Sama seperti tadi teman-teman. Nggak ada perubahan juga. Oke. Sorry. Oke. Oops. Ini dia. Nah, N baru persen, baru masukkan lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita enterkan juga, kirim. Sip. Apa yang jadi? Nah, untuk teman-teman cuma satu orang. Namanya Naila dan Surabaya. Oke, ini di 102 kalau saya nggak salah, nanti kita update ya. Oke, lanjut ke yang E. Tadi katanya E itu dimana kita itu disuruh mencari gaji di atas 15.000 ya. Di atas 15.000. Oke, kita mulai lagi di SQL. Nah, di sini sama juga menggunakan select teman-teman, karena kita memilih data yang akan dimasukkan. Select nama, baru kita masukkan gaji, karena gaji yang ditanya. Oke. Gini teman-teman. Nah, karena dia lebih di atas, maksudnya di atas 15.000, jadi kita masukkan kodenya teman-teman. Ini karena dia lebih besar, berarti kita gunakan kode lebih besar pula. Nah, untuk kode lebih besarnya di sini. Oke, ini teman-teman ya. Gaji set 15.000. Gini. Oke teman-teman, bisa diulangi, bisa dicoba ya kan. Nah, ini dia Faris, Sigit, Ivan, Zakinuddin. Mereka adalah orang-orang yang dengan gaji 15.000 ke atas, di atas 15.000 lah gitu. Oke teman-teman, lanjut. Selanjutnya kita buka SQL lagi. Oke, masukkan, tetap menggunakan perintah select karena kita memilih data. Oke, selanjutnya kita itu untuk mencari gaji di atas 13.000 dengan alamat Surabaya. Alamat Surabaya itu adalah pembedanya teman-teman. Kita cari. Menggunakan select, nama, oke, spasi, gaji, from, pegawai, where, gaji,
itu lebih besar daripada 13.000. Gini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini tampilannya. Karena dia diminta alamat juga, maka kita masukkan alamat juga. And nah, biar dia bisa di bagian belakang alamat. Nah, seperti ini. Masukkan tanda ini. Sip. Surabaya. Oke. Surabaya. Oke, gini ya teman-teman ya. Nah, tidak ada tanda lagi, kita akan masuk coba. Dan tereng muncul, yaitu Sigit dan Zaikinuddin. Nah, gajinya 20.000 ya. Itu kan teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Ini. Oke. Jadi mereka ini ceritanya dari Surabaya. Oke, teman-teman ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Tadi setelah itu diminta untuk gaji di antara 15.000 sampai 20.000 gitu teman-teman. Jadi kita masukkan aja. Nah, dia minta seperti itu, kita kasih ya kan. Sip, nice. Lanjut. Nama, koma, spasi, gaji, from. Oke, seperti ini. Lalu pegawai, masih sama seperti tadi teman-teman. Where, where gaji between. Nah, karena diantara kita bikin between, artinya dia dalam cakupan khusus gitu ya teman-teman ya. Between 15.000 tadi ya. 15.000. Nah, and 20.000 tadi kan. Sip, gini ya. Oke, karena tidak ada kesalahan, kita coba kirim. Ini teman-teman. Nah, di sini dia. Kita bisa lihat nama-namanya, gajinya juga. Oke, teman-teman, bisa dicoba. Lanjut ke yang terakhir. Kita buka SQL kembali. Selanjutnya kita masih menggunakan select karena kita masih memilih gitu ya. Select. Tapi di sini karena kita melihat max gaji. Apa max gaji? Nah, teman-teman bertanya max gaji. Sorry, karena kita mencari gajinya, berarti kita buka kurung aja supaya lebih spesifik juga. Kurung, nice. Gini teman-teman. Spasi as. Oke, gaji from. Sorry. Kalau dia from nggak mungkin. Kita kasih underscore aja. Underscore max. Gini teman-teman. Skip. Udah lupa spasi. Min. Buka kurung gaji. Sip. Ini. Selanjutnya tetap bikin tadi as. Nah, as gaji min. Underscore min. Gini. Oke, kita kasih koma, spasi. Baru kita diminta cari tahu rata-ratanya gitu ya teman ya. Jadi karena rata-rata itu average atau disingkat dengan AVG. Ini teman-teman. Jadi rata-rata gajinya kita bisa tahu. Nah, seperti ini. Gaji. Sip. Nah, kita bikin juga as. Nice. Seperti ini. Sorry ya teman-teman, ada juga di sini kan kalian bisa lihat nih. Di sini ada asnya kecil, ada asnya tiba-tiba besar. Sorry, tidak masalah teman-teman. Karena ini bahasa pemrogramannya, dia tidak memandang besar kecil. Khusus untuk hal. Nah, oleh sebab itu kita lanjut lagi. Oke, gaji. Nah, as gaji
underscore AVG atau rata-rata aja lah ya. Kita bikin rata-rata biar bahasa Indonesia sekali-sekali. Rata-rata gini. Rata-rata lanjut from. Nah, baru menggunakan from pegawai. Oke, teman-teman, jangan lupa pegawai. Sip, pegawai. Oke, gini seperti ini teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini saya buat versi saya. Oke, kita lanjut. Go. Kirim. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, gaji max-nya itu yang paling tinggi adalah 21.000. Gaji yang paling rendahnya itu artinya yang paling murah atau yang paling lah 10.000 dengan gaji rata-ratanya adalah 15.625.000 rupiah. Dan lihat di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sip, kita kembali ke pertanyaan ketiga kah? Ya. Berapa ya? Oke, lihat. Sip. Nah, ini ya, betul yang ketiga. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sudah selesai tadi. Set. Supaya tidak salah. Tuh. Lanjut. Lakukan instruksi berikut. Katanya membuat database nih teman-teman. Database dengan nama database underscore ATS underscore teori atau underscore PBD underscore nomor 3. Nah, jadi tabelnya itu seperti ini. Ini atribut-atributnya teman-teman. KD barang, nama barang, harga beli. Ini. Tipenya itu varchar yang pertama. Varchar integer. Lalu nullnya itu no yes. Berarti nama ini dengan null. Nah, primary key-nya adalah kode barang dengan default null. Oke. Itu teman-teman ya. Nah, ini adalah tabel yang akan muncul nantinya seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan nanti datanya. Datanya di sini ada pen 01 list 001 gitu ya. Kita langsung buat saja teman-teman, jangan lupa diingat sini. Oke, masuk. Kita masuk. Oh iya teman-teman, sebenarnya saya sudah membuat juga database-nya untuk mengurangi waktu saja karena pemahaman lebih penting daripada proses. Gimana saya bilang ya? Kalau kita memahami ya prosesnya juga bisa lebih cepat gitu. Jadi tadi adalah barang ya teman-teman ya. Barang. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini ada kode barang, nama, harga beli, harga jual sesuai dengan atribut yang tadi minta berdasarkan ini juga tipe-tipe datanya. Nah, kita bisa lihat. Di sini tipe datanya varchar, di sini tipe datanya varchar, di sini tipe datanya integer. 3 ini, harga beli, harga jual dan jumlah. Oke, teman-teman. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Sip. Kita lanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, nah kita disuruh buat tabel detail gitu ya teman-teman ya. Kita disuruh buat tabel detail pembelian, detail underscore pembelian seperti ini. Nah, ini dia. Nice, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah buat juga. Bisa kita teman-teman lihat juga. Ini dia detail pembelian. Oke. Cek KD barang, harga jual, jumlah dan operator. Oke. Kita coba masuk. Kita akan memasukkan data. Coba SQL-nya. Kita karena mau memasukkan data, berarti kita harus menginsert teman-teman. Gini ya. Ini. Karena dia detail pembelian barang, nah jadi kita langsung aja cepat-cepat, gak usah lama-lama lagi. Nah, lanjut. Sip. Selesai ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini dia, kalau Anda lama untuk memasukkan data, tinggal klik insert aja. Nah, selanjutnya kita masukin. Di sini ada value. Nah, ini value 1. Value 1 ini adalah nilai pertamanya. Nilai pertamanya kita ganti menjadi ls sorry kita pakai caps lock dulu. lst 001. Gini ya teman-teman ya. lst 001. Oke.
Nah, ini value nomor 2-nya 2100. Gini. Oke, value nomor 3-nya 2300 tadi ya, teman-teman ya. Saya melihat data-datanya lewat HP saya, jadi teman-teman bisa lihat juga pakai HP teman-teman. Lalu value nomor 4-nya 10, teman-teman. Sesuai ya. Sip. Oke. Lanjut. Dia ini namanya kita beri operator B. Operator B. Operator B. Baik, teman-teman. Sip. Oke. Ini operator B, teman-teman. Karena sebentar, operator A ya. Operator A dulu kita bikin ya, teman-teman ya. Operator. Sorry. Operator A. Operator A-nya tadi berapa? Sorry, saya salah lihat tadi ya. Berarti operator A-nya ini diubah jadi pen 001 ya, teman-teman ya. Teman-teman, saya salah klik. Lebih tepatnya pen 001. Pen pen 001 dengan jumlah itunya tadi. Jadi barangnya itu adalah 11.100 lalu 1.300 dan ini 20, jumlahnya 20. Ini teman-teman, kita lihat ya, kita mulai update. Kirimkan, menginsert data. Ups, ada kesalahan ya. Teman-teman, coba. Oke. Wait. Oke, foreign key-nya KD barang. Begini ya teman-teman ya. Di sini dia salahnya. Sorry teman-teman ya. Jadi kita akan buat secara manual dulu. Teman-teman, coba kita lihat. Ini yang udah versi terbaru user sendiri. Nah, seperti ini teman. Kita coba. Oke. Gini ya. Coba supaya lebih mudah juga, kita akan membuat ini, menahan kotak query. Teman-teman. Nah, kita lihat tadi di detail pembelian. Nah, gini. Udah masuk ya teman-teman ya. Oke, kita buat lagi. Kita tambahkan lagi. Kita buka SQL. Nah, di sini lagi kita masukkan tadi. Insert. Oke. Nah, kita ubah di sini. Sip. Ini kita hapus. Lalu kita masukkan seperti yang tadi. Sebentar teman. Nah, jadi gini teman-teman. Ini adalah operator B-nya. Saya masukkan datanya langsung aja ya. Anda bisa lihat teman-teman. Kirim. Sip. Nah, kalau ini udah muncul berarti kita tinggal kembali lagi ke detail barang. Lalu pembeliannya. Nah, ini dah. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya yakni di sini diminta kayak gini. Nah, kita akan tengok pertanyaan tadi di sini. Nah, seperti ini aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita masuk. Dimana di sini meminta untuk membuat skema trigger ya teman-teman ya. Skema trigger jumlah stok barang secara otomatis. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini katanya lakukan instruksi untuk berikut. Lakukan menambah data ke tabel detail pembelian. Lihat berapa jumlah barang LST sekarang. Lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10, berapa jumlah stoknya barang LST, beri penjelasan. Oke, kita sama-sama langsung usut aja ya teman-teman. Oke, kita langsung pilih. Oke, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah buat sebelumnya juga. Ini untuk mengurangi waktu. Sorry. Ini adalah PBD periode ketiga. Oke, gini. Jadi seperti ini teman-teman.
Sip. Oke, barang detail pembelian. Nah, jadi kan di sini diminta sesuai ya, karena kita mau buka trigger. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini di sini kita ubah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kita tadi jelaskan bahwa di mana stok barang, nama trigger stok barang, detail pembelian. Nah, before, waktu sebelum. Nah, jadinya insert. Begin, update barang set dan is null, jumlah semacamnya teman-teman bisa lihat. Ini ya. Jadi, di sini kita bisa lihat teman-teman. Sebentar, ini dia. Oke, yang ini. Oke, kita lanjut ke SQL. Kita masukkan karena kita mau melihat jumlahnya pertama. Nah, sini kita mau pilih select. Ini teman-teman, jumlah. Jumlah from sebentar. Ini kita masuk ke sini dulu ya. Kita masuk ke data pembelian. Sorry. Cancel. Oke. Data pembelian. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buka SQL-nya. Nah, kita bikin select. Ini select jumlah from barang. From barang where kd underscore barang ini ya, lst 001 gini, baru jangan lupa ditutup. Nah, sudah hilang. Kita masuk kirim. Apa yang terjadi? Ini dia 60. Oke teman-teman, bisa kita lihat jumlahnya saja yang diminta. Oke, lanjut ke yang selanjutnya tadi. Oke, nice. Oke, jadi kita disuruh untuk menambah. Kita akan ubah SQL dulu, baru kita coba buat insert, masukkan, sip, hilang. Oke, kita buat gini teman-teman. Kita buat dulu kirim. Sorry. Oke, lanjut. Sorry. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Coba kita ulang. Tadi Anda. Di sini dia kesalahannya. Oke. Oke teman-teman, sorry teman-teman, saya lupa karena saya tadi sudah menambahkan datanya terlebih dahulu, jadi saya belum bisa mengubah. Oke, kita langsung aja ke triggernya. Oke, trigger teman-teman, triggernya ini stok barang. Nah, delimiter tadi di sini, delimiter ini dia, delimiter yang mengganti titik koma menjadi garis miring. Hal ini dikarenakan trigger memiliki perintah SQL yang memiliki titik koma, sehingga harus ada perintah nih agar perintah tersebut tidak terganggu atau error seperti tadi. Selanjutnya trigger dari sini. Oke, kita masuk. Nah, ini dia. Stok barang, detail pembelian, before, insert. Nah, ini dia. Ini adalah perintah untuk membuat stok barang. Seperti ini, teman-teman. Lanjut, begin. Begin itu perintah untuk mulai, teman-teman ya. Block code dari trigger, update dan barang, set jumlah. Ini perintah yang untuk melakukan update pada kolom. Lalu new jumlah. New jumlah di mana new untuk menjalankan hanya jika barang pada
pada baris yang dimasukkan detail pembelian. Dan N, ini N, itu perintah untuk mengakhiri blok kode dan dari delimiter. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.